Tadi kita sudah mendengarkan informasinya begitu Bapak bahwa dari refocusing anggaran begitu pos yang mendapatkan penambahan anggaran tertinggi adalah Direktorat Sarana dan juga Prasarana Pertanian begitu. Nah, mungkin Anda bisa menjelaskan begitu dengan kenaikan pagu anggaran yang cukup signifikan ini, program apa saja sebetulnya yang saat ini akan dilakukan oleh Ditjen Sarpras untuk meningkatkan produksi beras secara nasional, Pak Ali? Baik, baik, terima kasih Mbak Iva. Jadi dengan adanya anggaran kita yang direfocusing kemarin, sesungguhnya memang itu karena percepatan program kita ini adalah bagaimana kita bisa lakukan percepatan peningkatan produksi padi terutamanya nih. Sesungguhnya padi dan jagung. Ya, tapi terutama kita padi dulu nih karena produksi beras kita semua tahu secara nasional saya pikir agak bersoal kemarin karena dampak El Nino yang berkepanjangan kemarin itu, sehingga Bapak Menteri memohon tentu kepada Bapak Presiden untuk anggaran termasuk ke Ibu Menteri Keuangan bagaimana anggaran yang di Kementerian Pertanian itu direfocusing khusus untuk percepatan peningkatan produksi padi dan jagung. Nah, beberapa program yang diambil atau diarahkan oleh Bapak Menteri tentunya yang pertama terkait dengan peningkatan tentu luas tanam yang ada tentu diurus oleh teman-teman dari Direktur Jenderal Tanaman Pangan. Nah, yang di kita sendiri di PSP, Bapak Ibu semua, rekan-rekan semua, itu dua program paling utama. Satu adalah terkait dengan optimasi lahan rawa. Kita punya lahan rawa mineral, Bapak Ibu semua, rekan-rekan semua, yang masih ber-IP 1. IP itu indeks pertanaman. Jadi jumlah kali tanam padi ini terutama di setiap tahun itu baru satu, ini rawa mineral kita. Catatan kita, ini lahan existing maksud kami ya, lahan rawa existing, apakah itu lobak atau pasang surut, itu ada lebih dari 1 juta hektar. Yang indeks pertanamannya 1. Nah, bagaimana kita meningkatkan ini? Optimalisasi lahan rawa mineral yang kita lakukan. Hari ini, di semester pertama ini sekitar 400.000 program kita, Mbak Iva. Oke. Atau tersebar di 11 provinsi kita yang ada rawanya. Program kedua yang paling besar adalah pompanisasi. Pompanisasi ini dasarnya sesungguhnya adalah tanda hujan kita. Luas baku sawah kita 7.463.948 hektar. Saat ini yang dirilis oleh Menteri ATR BPN itu 36% itu terdiri dari tanda hujan, kawan-kawan semua. Baik Pak, itu paling tidak 2,7 juta itu tanda hujan sesungguhnya. Okay. Termasuk tadi yang di lahan rawa itu. Nah, bagaimana tanda hujan ini nanti di musim kemarau depan ini bisa kita manfaatkan untuk bisa dia bertanam dengan menggunakan pompa, mengambil air dari air permukaan, sungai besar-besar yang ada, bisa kita lakukan untuk mengairi sawah kita. Demikian Mbak Iva sementara. Oke, baik. Sebetulnya menarik Bapak karena tadi sebelumnya kita juga sempat berdiskusi bersama dengan pihak petani begitu dari HKTI tadi menjabarkan ada problem-problem utama, ada 5 poin utama tadi yang dijabarkan begitu dan 5-5-nya ini juga ada di Ditjen Sarpras begitu. Nah, kita akan mulai mungkin dari berkaitan dengan pupuk terlebih dahulu begitu Bapak. Nah, ini seiring dengan penambahan untuk alokasi pupuk subsidi juga di tahun 2024 ini dan yang menjadi poin utama adalah terkait dengan distribusinya ya seperti biasa begitu. Nah, ini mungkin program apa yang akan dilakukan oleh Sarpras Kementan begitu untuk menjamin bahwa pupuk subsidi ini juga akan sampai ke petani dan juga tepat sasaran begitu, seperti apa Bapak? Baik Mbak Ipa, ini kan sebenarnya prosedurnya itu berdasarkan usulan dari daerah yang namanya ERDKK. Jadi elektronik rencana detail kebutuhan kelompok ya Mbak ya, itu naik dari bawah nanti dari kabupaten ke provinsi nanti masuk ke kita di pusat. Nah, terhadap anggaran yang ada waktu itu sekitar 26 triliun itu cukup kira-kira dengan harga pembelian pemerintah atau HPP dari teman-teman karena penyediaannya adalah dari Kementerian BUMN, terutama teman-teman dari PIHC, Pupuk Indonesia Holding Company, itu HPP-nya tentu dengan menggunakan itu kita hanya sekitar kemarin 4,7 juta ton kawan-kawan semua, baik Pak. Dan terus kemudian RDKK-nya itu jauh di atas daripada kemampuan waktu itu pemerintah.
Nah, itulah sebabnya Pak Menteri Pertanian mengusulkan memohon kepada Pak Presiden untuk bisa ditambahkan alokasi pupuk bersubsidi kita. Intinya, pada saat rapat internal Bapak Presiden bersama beberapa menteri kabinet terkait, di 26 Februari kemarin itu sudah disetujui sekitar menjadi volumenya, Mbak. Volumenya menjadi 9,55 triliun. 9,5 juta, 9,55 juta ton pupuk kita. Nah, ini tentu dalam proses sekarang ini, Mbak Iva, dalam proses sekarang untuk ditetapkan kemudian. Nah, tentu ini dari jumlah 9,55 itu paling tidak kebutuhan petani kita untuk pupuk katakanlah urea atau NPK mudah-mudahan bisa terbantu di dalam seluruh pertanaman kita dari 9 komoditas pertanian kita, terutama Bapak Ibu semua. Demikian kira-kira Mbak Iva. Oke, baik. Apakah mungkin akan ada gebrakan juga mungkin dari sisi distribusi sendiri, Pak Ali? Oh iya, kalau distribusi tentu Mbak begini Mbak, karena itu dari ranahnya teman-teman PI atau perdagangan juga, itu yang terkait dengan distributor Ya. dan seluruh kios, itu ada juga program di PIHC kalau kami tidak salah, penambahan kios-kios, paling tidak 1.000-an ya, tambahan kios. Jadi sekarang mereka punya kalau nggak salah sekitar 26.000 kios, di seluruh Indonesia. Itu yang kita minta ditambah dan bahkan Bapak Ibu dari Komisi 4, Dewan dari Komisi 4 juga meminta itu kepada PIHC untuk menambah kios-kios yang semakin mendekatkan pupuk ini kepada para petani kita. Dan tentu pengawasannya kita tingkatkan melalui Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida atau kita singkat NKP 3, mulai dari pusat sampai nanti kabupaten. Insya Allah dukungan Bapak Ibu para menteri terkait, contoh misalnya kalau daerah tentu yang terhormat Bapak Menteri Dalam Negeri, terus kemudian tentu Bapak Gubernur, Bapak Ibu semua Bupati, Wali Kota, mohon bantuannya untuk sama-sama kita kawal pendistribusian pupuk subsidi kita ini kepada petani atau penerima yang tepat, Bapak Ibu semua. Demikian Mbak.